Izin menambahkan. Boleh Kak Didi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya sangat setuju yang disampaikan oleh Kak Galang tadi, memaparkan terkait dengan kebutuhan anak yang pada kasus ataupun studi kasus yang telah disampaikan tadi pada pertanyaan teman-teman juga gitu kan. Nah, jadi anak-anak tersebut melakukan pola perilaku seperti yang telah disampaikan tadi, itu biasanya memang mereka memiliki suatu kasus dari rumah ataupun berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga kita sebagai pendidik itu memang harus peka terhadap perilaku-perilaku peserta didik. Nah, ini berdasarkan pandangan kami dari bimbingan konseling, itu memang suatu tugas yang harus segera dientaskan. Karena kalau tidak disegerakan, jadilah kasus-kasus fenomena kasus yang disampaikan tadi, misal dibenci oleh teman, terus tidak disenangi oleh teman, sehingga nantinya dia akan dikucilkan atau bahkan akan melakukan sesuatu hal yang fatal apabila nanti dia dari teman, dijauhi oleh teman, ataupun lingkup pertemanan dan lingkungan kehidupannya. Jadi memang kita sebagai tenaga pendidik, terutama kami dari BK, itu sangat biasanya itu suatu layanan khusus yang diberikan kepada peserta didik tersebut untuk diberikan intervensi-intervensi yang tepat melalui asesmen ataupun studi kebutuhan atas perilaku yang telah ditampilkan oleh anak tersebut. Memang tadi bisa dengan terapi behavioristik ataupun pola perilaku yang telah ditampilkan. Kita segera melakukan layanan konseling secara individu, menanyakan kepada peserta didik tersebut kenapa hal itu bisa dilakukan, atau adakah pendukung-pendukung sehingga anak ini melakukan pola-pola yang menurut kita itu suatu kesalahan yang tidak seharusnya dia lakukan ataupun tidak layak. Seperti tadi kan disampaikan dia pura-pura pingsan, terus pura-pura jatuh dari tangga, itu bahkan akan menyakiti dirinya juga gitu kan, berarti itu sudah urgent, suatu kasus yang urgent dan perlu ditangani. Nah, sebagai edukasi, kita sebagai tenaga pendidik memang harus peka terhadap lingkungan peserta didik. Diharapkan juga apabila teman-teman dari kayak calon guru mata pelajaran tentunya harus peka terhadap lingkungan yang seperti ini. Jadi apabila ada kasus yang seperti itu, teman-teman memberikan bantuan untuk disalurkan segera kepada layanan bimbingan konseling agar bisa segera dijalankan, karena terkadang kita dari bimbingan konseling tidak bukan kurang mendapatkan pekerjaan gitu ya, tapi terkadang intervensi yang seperti ini selalu telat disampaikan oleh guru mata pelajaran ataupun wali kelas terkait dengan perkembangan peserta didiknya. Karena saya juga punya pengalaman pada saat praktikum waktu itu di lapangan pendidikan. Setelah kasusnya memang kalau menurut kita terkait dengan nilai pembelajaran gitu kan, terus anak tidak masuk sekolah, tapi kasus tersebut tidak sampai kepada layanan bimbingan konseling, sehingga di akhir-akhir baru disampaikan, sehingga kita akan terlambat memberikan intervensi sementara anak sudah berperilaku yang tidak sewajarnya lagi, sehingga menimbulkan tadi hal-hal fatal lainnya. Jadi dimohonkan kerjasama nantinya kita sebagai tenaga pendidik selalunya memberikan intervensi secara berkesinambungan agar anak tersebut tidak atau bahkan dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Jadi ada beberapa penanganan seperti yang disampaikan oleh teman tadi, ada melalui terapi behavior, kalau kami dari konseling individu, ataupun nanti layanan khusus yang bisa diberikan, kunjungan rumah, melihat situasi apa yang terjadi dalam lingkup keluarganya seperti itu. Nah, jadi hal-hal tersebut memang perlu untuk kita lakukan. Itu penambahan dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Dedi atas tambahannya. Informatif sekali. Kira-kira ada teman-teman Oke, lain yang mau menambahkan tidak? Atau menambahkan, ada semacam cerita atau pengalaman-pengalaman menarik? boleh menambahkannya. Baik, Ya, Kak Marlan. eh Silakan Kak. tadi udah dijelaskan itu panjang lebar oleh Kak Dedi itu. Saya sedikit menambahkan saja dari pengalaman pengalaman gitu ya. Nah, kalau secara pedagogis gitu, nah kita harus melihat sebagai seorang guru harus melihat uh, penyebab gitu. Nah, kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi kita selalu bertanya mengapa gitu. Nah, kalau dalam pendidikan memang kita harus selalu bertanya mengapa. Nah, kita bisa mencari ke belakang itu seperti apa. Apakah dia tadi bisa faktor dari lingkungan karena pendidikan itu sangat kompleks gitu. Manusia itu sangat kompleks masalahnya gitu. Nah, kita harus melihat itu gitu. Lalu yang kedua adalah apakah ada gangguan penyerta gitu dari si anak tersebut. Apakah dia hanya seperti itu atau ada hal yang lain, misalkan dia mengalami gangguan autis, tunagrahita dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat gitu. Apakah ada gangguan yang lain gitu yang menyertai dia gitu sehingga dia berperilaku seperti itu. Karena dari pengalaman sendiri gitu ada namanya sindrom anak manja gitu ya. Dalam buku pendidikan khusus itu ada namanya sindrom anak manja. Nah, di situ kita bisa lihat gitu dari pengalaman saya pun mengalami hal seperti itu gitu. Ada anak autis gitu. Nah, dia ini suka mengancam diri sendiri kalau misalkan dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman, mengalami tekanan gitu. Nah, dia mengancam bunuh diri ataupun dia melukai diri sendiri gitu. Padahal dia cuma mengancam gitu, tapi lingkungan itu heboh gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak paham gitu, pasti heboh gitu. Nah, itu akan pasti semua perhatian itu tertuju pada dia. Nah, itu usahakan hal itu tidak terjadi gitu, karena itu akan memicu dia semakin manja, semakin melakukan hal seperti itu. Nah, itu. Jadi di sini kami menerapkan gitu, bahwasannya kalau misalkan dia mengalami hal seperti melakukan tadi pura-pura pingsan, terus menyakiti diri sendiri, dan yang paling parah tuh anak yang pernah bertemu dengan saya itu dia mengancam loncat dari lantai 2 gitu. Dia sudah berada di atap gitu ya. Nah, itu kita biarkan saja gitu. Semua perhatian itu jangan seolah-olah dia itu kita tuh nggak melihat dia gitu. Nah, apa yang akhirnya dia lakukan gitu? Nah, akhirnya dia turun sendiri. Dia sadar sendiri gitu. Nah, tapi ketika kita memberikan perhatian lebih, semua perhatian nih heboh nih biasanya sekolah, itu mau loncat gitu. Nah, itu justru memicu dia untuk melakukan hal yang seperti itu gitu. Dia manja lagi, melakukan hal-hal yang kita anggap apaan sih gitu. Nah, itu. Jadi semua anggap semuanya itu seolah-olah tidak terjadi. Tapi di sini catatan, sebagai seorang guru kita memang harus memantau dia gitu. Takutnya dia itu beneran gitu. Nah, ini ditakutkan kita tetap mengontrol dia, memperhatikan gitu, tapi tidak terlalu terlihat gitu. Nah, bisa dari jauh kira-kira dia apa yang akan dia lakukan gitu. Nah, itu kita tetap mengontrol dia, melihat gitu. Tapi tadi tidak tidak terlalu memperhatikan gitu, istilahnya. Pokoknya semua orang itu menganggap ya udah nggak ada apa-apa gitu, cuekin aja gitu. Pasti dia sadar sendiri gitu. Karena itu dari pengalaman saya sendiri gitu. Ketika anak melakukan hal seperti itu, kita cuekin ya dia akan sadar sendiri. Oh, ternyata saya tidak harus seperti itu. Nah, tapi tadi yang kedua gitu, bisa jadi dia itu memang butuh perhatian dari orang-orang. Gitu. Nah, makanya kita harus melihat mengapa gitu. Siapa tahu di rumahnya tidak ada yang memperhatikan gitu, dan dia butuh perhatian dan kasih sayang ya gitu. Butuh perhatian dan kasih sayang, makanya kita harus melihat
ke belakang dan menanyakan mengapa dia melakukan seperti itu, gitu teman-teman. Jadi poinnya adalah cuekin dan juga kita harus melihat kira-kira masalah dia itu apa. Nah itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Marlan. Nah, terima kasih Kak Marlan. Kak Tiara bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih. Keren banget ya jawabannya ya, saling menambahkan, saling melengkapi. Oke, untuk kelompok selanjutnya ada anak berbakat dan indigo. Untuk Kak Widya dipersilakan mengambil alih. Terima kasih Kak Tiara dan teman-teman kelompok Punalaras. Sekarang kita beralih ke diskusi anak berbakat dan indigo ya. Pertanyaan pertama akan saya bacakan dari Kak Era Fazira Lukman, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya, seberapa persen anak berbakat memiliki kecenderungan untuk mengarah ke faktor homoseksual? Dan apa saja faktor-faktor utama penyebab dari hal ini? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Harun. Pada Kak Harun dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Widya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Era Fazira Lukman, perwakilan dari kelompok 7. Yang pertanyaannya, seberapa persen anak berbakat memiliki kecenderungan untuk mengarah ke perilaku homoseksual? Dan apa saja faktor-faktor utama penyebab dari hal ini, begitu. Nah, baik. Mohon maaf sebentar. Aduh, gimana dia? Nah, baik, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Era Fazira gitu ya. Nah, berdasarkan yang saya pahami dan juga materi dari kelompok 1 ya mengenai anak berbakat. Nah, bahwasanya ditemukan bahwa 1 di antara 1.000 siswa anak berbakat itu homoseksual. Artinya 1 dari 1.000 orang siswa yang berbakat itu untuk persenannya itu 0,1% begitu. Artinya tidak terlalu banyak siswa yang mengalami mungkin dari segi homoseksual begitu ya. Itu yang mungkin saya pahami begitu, karena saya tidak terlalu paham mengenai materi, tapi mungkin dari segi untuk teori mungkin saya bisa menjelaskannya begitu ya. Nah, dan apa saja faktor-faktor utama penyebab dari hal ini? Nah, berdasarkan materi yang sudah disampaikan oleh saudara Dedi tadi tentang anak berbakat, bahwasanya kenapa mereka cenderung gitu ya ada homoseksual begitu. Nah, mungkin mereka terkadang anak berbakat itu merasa terisolasi sosial begitu. Terus rasa bersalah, khawatir, penolakan dan harga diri yang sangat rendah. Sehingga itu yang memunculkan perasaan-perasaan negatif begitu. Dan itu akan semakin parah karena anak berbakat ini memiliki kepekaan yang tinggi begitu. Sehingga mereka ada yang memang anak-anak berbakat ini yang homoseksual seperti itu. Mungkin dari segi itu faktor-faktor utama anak berbakat itu dikatakan homoseksual begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Kak Widya. Terima kasih. Terima kasih Kak Harun jawabannya. Untuk mempersingkat waktu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya.
Ini pertanyaan dari Kak Herawati, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, bagaimana proses penanganan yang tepat untuk anak berbakat yang memiliki perilaku homoseksual? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Andi Wulan dan Kak Dedi. Untuk menjawab, dipersilakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Herawati BA, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana proses penanganan yang tepat untuk anak berbakat yang memiliki perilaku homoseksual. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu seperti apa itu perilaku homoseksual atau yang akrab didengar dengan sebutan LGBT atau lesbian, gay, biseksual, transgender. Yang dimana merupakan fenomena yang kini semakin marak tak hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia. Keberadaan LGBT memang menimbulkan pro dan kontra di kalangan semua orang. Hal ini sekaligus menjadi ketakutan para orang tua pada anaknya yang mungkin saja tumbuh besar menjadi seorang gay, lesbian, biseksual maupun transgender. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukan hanya dari pengaruh di lingkungan luar dan paparan pornografi dalam keseharian anak, tapi juga pengasuhan orang tua ternyata ikut andil dalam fenomena ini. Apa sajakah kesalahan pola asuh yang menyebabkan anak menjadi LGBT? Psikolog anak Eli Risman mengungkapkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, orang tua yang tidak peduli. Tubuh kembang si kecil sangat dipengaruhi oleh orang tua. Ketika si kecil tak dipedulikan, maka mereka akan tumbuh menjadi sosok yang lemah dalam berpikir, memilih, dan mengambil keputusan. Khususnya pada anak laki-laki, bisa menjadi sosok yang lemah dan selalu mengharapkan perlindungan seperti anak perempuan. Yang kedua, hilangnya figur ayah. Saat mengasuh si kecil, tak jarang orang tua yang melakukan kekeliruan, apalagi bagi mereka yang merupakan orang tua tunggal mendidik anak laki-laki. Anak laki-laki cenderung banyak yang salah didik karena kurangnya sosok ayah dalam kesehariannya. Hal ini demikian berpengaruh karena ayah dibutuhkan untuk mengembangkan otak kiri si kecil. Selanjutnya, anak lelaki diperlakukan seperti anak perempuan. Hal ini kerap terjadi karena lebih banyaknya anak perempuan dalam keluarga, sehingga anak lelaki disamakan dalam hal perlakuan maupun benda seperti mainan. Yang selanjutnya, anak perempuan yang kurang kasih sayang ayah. Saat anak perempuan kurang kasih sayang ayah, dari lawan jenis susunan ayah, dapat berakibat pada lebih nyamannya si kecil mendapat kasih sayang dari teman atau sosok yang lain. Hal ini tak masalah bila teman mereka tak memiliki masalah secara seksual, namun bila teman si kecil sudah cenderung mendekati secara seksual, besar kemungkinan akan timbul kecenderungan untuk menyukai sesama jenis. Selanjutnya, pengaruh gadget dan pornografi. Di era yang serba teknologi ini, tak jarang membuat si kecil kecanduan menggunakan gadget. Umumnya mereka menggunakannya untuk mencari berbagai informasi. Tanpa pengawasan yang ketat akan apa yang mereka konsumsi, bisa saja mereka terpapar konten yang tak sesuai usia seperti pornografi. Kembali lagi pada peran orang tua, bila anak lemah dalam berpikir, maka mereka tak akan tahu bahwa hal tersebut adalah perilaku negatif. Yang terakhir, kurangnya pendidikan agama. Selanjutnya adalah kurangnya orang tua mendidik anak melalui pemahaman agama. Agama hanya dikenalkan lewat berbagai ritual ibadah, tapi tidak melalui penanaman nilai-nilai dan perilaku sehari-hari. Jika hal ini ditanamkan sejak kecil, tentu fondasi untuk menghindarkan anak dari perilaku LGBT dapat lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, cara mengatasi LGBT. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi si kecil, dalam hal ini tidak hanya terkhusus untuk anak berbakat, tetapi untuk anak secara umum. Di sini, langkah pertama yaitu mengatasi si kecil yang mulai cenderung menunjukkan tanda LGBT adalah menjauhkan mereka dari lingkungan yang memang membawa pengaruh tersebut padanya. Segala sesuatunya dapat terjadi karena adanya kebiasaan. Kebiasaan berkumpul dengan lingkungan yang negatif akan membawa si kecil pula dalam lingkaran hidup yang negatif. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan datang ke lembaga konseling. Memang banyak pendapat yang mengatakan bahwa LGBT tak dapat diatasi atau disembuhkan, namun setidaknya ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Baik, itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Andi Wulan. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Kak Didi jawabannya. Dipersilakan Kak Didi. Oke, baik, terima kasih Kak Widya.
Terus yang telah dipaparkan oleh teman saya, rekan saya Andi tadi, memang sangat luar biasa sekali. Dia telah menjawab secara runtun dan cukup jelas. Saya hanya ingin menambahkan bahwasanya perilaku homoseksual ini memang sudah tidak lazim lagi kita dengar gitu, terkhususnya di kalangan dunia. Tapi kalau untuk di Indonesia, perilaku yang seperti ini masih perilaku yang dianggap melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku, khususnya di wilayah kita di Indonesia seperti itu. Jadi memang perilaku ini disebabkan oleh berbagai hal yang berkembang, tentunya atas perkembangan teknologi yang ada, seperti yang dijelaskan tadi melalui media digital. Orang-orang sudah bisa menarik ataupun mengambil informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang wajar ataupun tidak wajar untuk diketahui oleh setiap orang seperti itu. Jadi tanpa pengawasan yang tepat oleh berbagai pihak, terutama dalam lingkungan kehidupannya seperti layaknya keluarga, orang tua, itu merupakan pengawasan yang sangat tepat ataupun edukasi. Jadi sebagai seorang orang tua, jadi penekanan saya ini lebih kepada lingkup keluarga. Jadi penanganan yang lebih tepat itu dari lingkup keluarga yang tentunya 24 jam ataupun yang selalu bersama dengan anak tersebut, sehingga dia mengetahui perubahan perkembangan yang terjadi pada diri anak untuk ke arah-arah yang memang perilaku yang menyimpang seperti itu. Nah, jadi sangat disayangkan sekali kalau seandainya orang tua mengetahui anaknya memiliki bakat yang sangat luar biasa, tapi ada hal-hal yang tentunya merujuk kepada penyimpangan-penyimpangan. Itu merupakan suatu hal yang tidak layaknya sebagai tenaga pendidik ataupun orang tua untuk dapat mengetahuinya. Jadi proses penanganan yang tepat itu pertama bisa kita berikan, kalau kami dari bimbingan konseling itu bisa memberikan layanan konseling individu sehingga anak ini tidak berlarut dalam permasalahan. Hal tersebut diperlukan keterbukaan. Nah, yang menjadi permasalahan saat sekarang ini banyak peristiwa ataupun studi kasus yang terjadi, tapi pemeran dalam studi kasus itu tidak terbuka dengan situasi ataupun keadaan yang sedang dia alami. Nah, itu penanganan yang sangat sulit untuk dilakukan. Jadi intervensinya sangat lebih mendalam lagi untuk diberikan asesmen-asesmen yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari perilaku-perilaku menyimpang tersebut. Nah, tadi telah dijelaskan memang pada saat sekarang ini seperti kayak film-film, anime-anime yang kalau seandainya tidak, saya banyak melihat terkadang teman-teman perempuan khususnya itu terkadang ada post terkait dengan status film-film Korea. Nah, di sana saya banyak melihat ada unsur-unsur homoseksual ataupun LGBT yang terkait di dalam film-film tersebut. Jadi memang kalau kita tidak punya pengetahuan terkait itu, terkadang kita mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang telah disampaikan yang berkaitan dengan LGBT tersebut. Jadi memang kita perlu edukasi awal, baik dari keluarga ataupun lingkungan pendidikan, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya bantu jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Dedi atas tambahan jawabannya. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan ketiga dari Rahmalia Wida Putri yang bertanya, mengapa anak berbakat jika diperhatikan cenderung sulit untuk memiliki hubungan dengan teman sebayanya? Terima kasih. Untuk pertanyaan ini saya akan coba menjawab ya. Dari salah satu jurnal yang saya baca, menurut Robert 1999, salah satu faktor yang berperan dalam munculnya hambatan penyesuaian sosial anak berbakat adalah tingkat intelektualnya. Semakin tinggi tingkat intelektualnya, maka semakin besar pula tekanan sosial untuk menurunkan prestasinya, dan semakin besar kemungkinan terjadi penyesuaian sosial yang kurang optimal. Nah, anak berbakat ini sering mengalami dilema. Di satu sisi, jika anak berbakat berfokus pada keunggulan intelektualnya, maka ia akan kehilangan kedekatan dengan teman sebayanya. Dan juga sebaliknya,
Jika dia memiliki konformitas terhadap kelompok, maka ia akan merasakan under achievement demi mempertahankan keanggotaan dalam kelompok. Seperti itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lainnya, atau kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya.